jelasin sekarang ke aku, Mas. Uang itu buat Dita kan, Mas? Aku udah gak ngerti lagi, Mas, sama kamu, Mas. Apa sih yang ada di otak kamu, Mas? Kenapa kamu segitunya banget sama Dita? Kita baru banget pergi liburan, Mas. Buat memperbaiki rumah tangga kita, sekarang kamu giniin lagi. Kamu hancurin terus, kamu... Saya nggak mungkin uang itu buat Dita. Udah jelas-jelas, Mas. Kamu kasih uang itu buat DP rumah kan, buat Dita kan, Mas? 100 juta loh, Mas. DP rumah kamu bilang? Iya. Nggak mungkin lah saya aku ngasih rumah ke Dita. Nggak mungkin. Ya terus buat apa? Terus buat apa uangnya? Kamu bahkan kamu nggak ngehargain perasaan aku, Mas. Kamu kirim brosur itu ke kantor aku, Mas. Itu buat apa? Masa ya kamu nyangkain aku kirim brosur itu buat manas-manasin kamu? Nggak mungkin, sayang. Aku emang keluarin uang itu. 100 juta, iya. Aku ngebantu temen aku, Tommy sama Bona. Dan Dita, dia satu band, sayang. Dia bilang katanya mau diproduserin lah, mau apa katanya. Nggak ada dana buat produksi. Aku megang uang. Dan aku juga mau ngeliat teman-teman aku sukses. Salah nggak aku bantuin temen aku? Toh aku akan balikin juga uang 100 juta itu pakai uang aku sendiri. Pasti aku balikin. Oke. Hebat kamu, Mas. Aku minta maaf kalau aku nggak ngomong dulu sama kamu. Aku tahu aku salah, Rin. Tapi percaya dong sama aku, Rin. Semua yang aku... Please dengerin aku. Semua kata-kata aku waktu kita liburan, aku nggak bohong sama kamu, sayang. Aku udah nggak peduli sama perempuan lain, Rin. Fokus aku itu cuman kamu dan anak-anak kita nanti, Rin. Percaya sama aku. Please kasih aku kesempatan, Rin. Aku tahu mungkin ini bukan kesempatan kedua lagi buat aku. Mungkin kesempatan yang kesekian kalinya yang kamu kasih ke aku, Rin. Please. Kamu jangan bosan kasih aku kesempatan, sayang. Percaya sama aku. Aku gak mungkin punya perasaan sama perempuan lain, sayang. Yun, aku mau cerita nih sama kamu. Jadi aku tuh pernah makan di warteg. Nah, terus aku masuk nih ke warteg kan, mau makan. Terus aku nanya ke mbaknya, "Mbak, di sini ada ayam nggak?" Terus mbaknya bilang ada. Loh, Mbak, aku bilang kan, "Saya kan mau makan, masa ada ayam? Usir dong." Begitu, Yun. Oh ya, ini satu lagi. Nah, ini masih di warteg nih. Nah, ini tadi kan pesen makan. Ini mau pesen minum. Oh, oke. Terus, "Mbak, es teh satu ya." Terus mbaknya tanya, "Mau manis atau enggak?" Terus aku bilang, "Enggak perlu manis, Mbak. Yang penting setia." Ini kebanyakan main sama Bona nih, jadi jokesnya tuh agak-agak aneh ya. Oh ya Tom, aku mau nanya sesuatu deh. Kamu kepikiran buat pindah kerja dari sini gak sih? Enggak sih. Soalnya aku udah nyaman kerja di sini. Belum tentu juga kan aku kalau dapat kerjaan lain bisa senyaman kayak di sini. Dan aku pasti rugi lah kalau aku dapat kerjaan lain. Rugi karena aku nggak bisa liatin kamu setiap hari. Ih, serius? Serius, itu alasan aku. Ya tapi kalau ada yang lebih baik kenapa enggak? Enggak sih, aku udah nyaman di sini. Terus kalau kamu
kamu udah ngerasa nyaman nggak di sini? Ya, aku nyaman banget sih di sini. Cuman gini, aku kan perempuan. Ya mungkin juga nanti aku bakal resign karena harus ngurus rumah tangga dan ngurus anak. Emang kamu udah punya calon suaminya? Aku ya udah nih, minum dulu tehnya. Kalau ini udah pasti manis dan setia. Loh, kok nggak manis ya tehnya? Oh iya jelas dong, soalnya manisnya kan udah pindah ke aku. Tom, udah dong. Uang itu buat Dita kan mas? Aku udah gak ngerti lagi mas sama kamu mas. Apa sih yang ada di otak kamu mas? Kenapa kamu segitunya banget sama Dita? Kita baru banget pergi liburan mas. Buat memperbaiki rumah tangga kita, sekarang kamu giniin lagi. Kamu hancurin terus, kamu... Saya nggak mungkin uang itu buat Dita. Udah jelas-jelas mas. Kamu kasih uang itu buat DP rumah kan, buat Dita kan mas? 100 juta loh mas. Halo, Pi. Saka, kamu hari ini sibuk nggak? Ya nggak mungkin pernah sibuk kalau buat Papi. Kenapa, Pi? Kalau Saka nggak sibuk, Papi ingin sekali Saka bisa datang ke rumah siang ini. Ada bisnis yang Papi mau diskusikan dengan kamu. Bagaimana? Oh pasti bisa, Pi. Pasti bisa. Ya udah kalau kayak gitu, Papi tunggu ya, Saka ya. Oke, Pi. Bye, Pi. Halo Jakarta, welcome back to Stereo FM. Dan kita masih ada di program Orang Ketiga, program yang pasti selalu dinantikan. Oke, Orang Ketiga ngebahas tentang percintaan yang kayaknya datangnya itu selalu dengan orang ketiga di luar percintaan itu. Nah kali ini Riri udah punya satu narasumber yang bakal cerita tentang cerita percintaannya. Gak jauh-jauh dari orang ketiga, langsung aja kita kenalan sama Amara. Hai Amara. Thank you Mbak Riri sudah kasih aku kesempatan untuk bercerita. Yes, dan Amara kayaknya udah mulai banget nih buat cerita, buat share kisah percintaannya sama lo semuanya. Amara, bolehlah lo ceritain sekarang. Jadi kali ini aku mau cerita tentang kecurigaanku dengan suamiku Mbak. Oke. Aku nggak tahu sih ini terjadi sejak kapan. Tapi yang jelas, suamiku selalu mempassword HP-nya dan ketika aku tanya dia selalu berkelit dengan ucapan yang manis. Oke. Sikapnya juga selalu sweet sama aku. Tapi aku ngerasa itu hanya benteng yang dia buat untuk nyembunyiin semua kesalahannya. Dan itu semua terbukti ketika aku memergoki dia dengan seorang perempuan yang belakangan ini aku ketahui bahwa dia adalah calon maduku, Mbak. Jadi bisa disimpulkan bahwa sikapnya selama ini manis hanya kamuflase aja untuk menutupi semua kesalahannya. Perasaan Mas Galvin juga begitu. Apa ya kodenya? Geblok lagi. Ri, makanan udah siap kan? Iya udah sayang, udah. Ini kok handphone aku nggak bisa dibuka ya? Kamu lihat handphone aku ya? Halo sayang. Hey, kamu udah makan belum? Kalau kamu belum makan, aku jemput kamu ya, kita makan di luar. Masih peduli sama Riri? Apa jangan-jangan... Wah, itu sih saya hampir-hampir setuju ya. Karena laki-laki tuh kebanyakan kayak gitu tuh. Kalau udah nutupin sesuatu, pinter banget bohongnya ya kan? Ya, Mbak. Kok jadi ke bawah ya ikut-ikut dia? maaf. Ya, itu tadilah cerita dari Amara.
di program Orang Ketiga ini. Moga-moga cerita dari Amara tadi bisa mewakili perasaan untuk kamu yang ngedengerin atau mungkin ada di posisi yang sama halnya kayak posisinya Amara. Thank you ya udah mau share ceritanya sama kita. Thank you, Mbak Riri. Gila, selamat ya Ri. Topik lu barusan seru banget. Lu nya juga keren banget tadi. Gila, bisa sampai ngejiwain gitu. Gue yakin ini rating pasti tinggi lagi. Masa sih Fam? Iya. Gue deg-degan sih jujur, tapi ya semoga aja ya banyak yang suka sama cerita hari ini. Karena gimana, gue tadi juga hampir keceplosan ke bawah banget karena ada temen gue juga cerita ke gue ya maksudnya ya, ceritanya tuh sama banget kayak gitu. Ya laki-laki itu kalau udah selingkuh, kalau nggak pura-pura baik, ya pasti palsu. Iya, Mbak, bener banget. Aduh, ada-ada aja.